Di Jayapura kita sudah prediksi mereka akan ada rencana untuk melakukan keributan atau kerusuhan untuk melumpuhkan kota. Tapi ini dengan cepat dapat kita atasi ketika mulai terjadi perkumpulan massa, cepat untuk ditangani, yaitu ketika mereka berkumpul di pintu gerbang belakang di Universitas Cendrawasih dan mengajak masyarakat, mahasiswa lainnya untuk mogok belajar. Kemudian aparat Polri, TNI bersama dengan Rektorat Polrek 3 khususnya memberikan himbauan kepada mereka yang rupanya kembali dari kuliah atau tempat belajarnya di luar Papua. Mereka berkumpul di daerah namanya Expo Waena dan mereka berkumpul di menutup pintu gerbang belakang itu, sehingga mahasiswa yang ingin kuliah tidak bisa, yang mau keluar juga tidak bisa, sehingga dilakukan cara-cara soft mediasi dengan cara-cara damai. Bapak Kapolda, Pangdam turun langsung, Kabinda dan Rektorat, dan akhirnya disepakati jam 7-an lebih itu sampai jam 8, jam 9, kemudian lebih kurang 300-an orang ini sepakat untuk mereka kembali ke tempat asalnya, tidak menutup gerbang pintu masuk untuk ke Universitas Cendrawasih, ke daerah namanya Expo Waena. Disiapkan truk dan kemudian sampai di daerah Expo Waena, di luar dugaan yang tadinya kooperatif mereka tiba-tiba langsung melakukan penyerangan kepada petugas yang ada. Karena jumlah petugasnya memang saat itu karena kooperatif ya tidak terlalu banyak itu ya. Sementara mereka jumlahnya 300 lebih. Menyerang dengan menggunakan senjata pemukul, senjata tajam, batu, sehingga akhirnya ada satu anggota TNI gugur di tempat. Ini gugur dan kemudian massa ini melakukan aksi anarkis menyerang petugas maupun yang lewat di jalan, sehingga akhirnya dilakukan penindakan kepada mereka. Penindakan karena menggunakan senjata yang mematikan. Batu itu jangan dikira tidak mematikan. Kalau batunya besar seperti Kasat Serse Wonogiri, AKBP Aditya, itu tengkoraknya pecah sampai hari ini 4 bulan sudah tidak sadar. Kita bawa ke Singapura, sekarang kembali ke Semarang karena batu. Jadi jangan dianggap remeh batu. Apalagi juga menggunakan senjata-senjata yang lain. Sehingga dari kelompok perusuh, ini bukan lagi demo damai, beda. Demo damai terimanya damai. Kalau menghadapi perusuh, ya kita harus menggunakan cara soft, nggak bisa ya terpaksa menggunakan upaya paksa, dan diatur itu dalam prinsip-prinsip hukum internasional maupun prinsip hukum-hukum nasional tentang penggunaan upaya paksa. Nudwir, ekses, tindakan yang memang harus dilakukan. Overmah ke dalam keadaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat umum. 46 dan 47 KUHP boleh dilakukan, sehingga lakukan tindakan tegas, sehingga ada sejumlah orang yang terluka dan diamankan, dan 3 orang diantaranya ada yang meninggal dunia. Investigasi tetap kita lakukan, termasuk bersama-sama dengan teman-teman Komnas HAM yang ada di Papua untuk menjaga objektivitas. Situasi sudah terkendali di Papua sampai hari ini, ya. Namun sekali lagi kita sesalkan cara-cara yang digunakan, menggunakan kekerasan. Ingat, saya garis bawahi, kekerasan dilakukan pertama kali bukan oleh aparat atau petugas keamanan,
tapi dilakukan oleh pendemo yang berubah menjadi perusuh. Nah, yang gugur pertama kali itulah anggota TNI yang menjadi sopir yang mengawal, ya, yang menyupiri mereka pada waktu kembali ke Expo dari Uncen. Jadi bukan anggota bersenjata dalam keadaan mau apa, bukan, tapi menyupiri mereka. Dia juga punya keluarga ya.